Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teknik Industri Malam yang beranggotakan Fikri Padilah, Aditya Wardono, dan Muhammad Ardi Prasetya akan menjelaskan tentang ergonomi kerja kantoran. 1. Pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kerja yang baik dan benar agar dapat menghindari kelelahan dan cedera pada tubuh. Ergonomi sangat penting dalam dunia kerja, terutama di kantor, karena tugas-tugas kantor seringkali memerlukan penggunaan komputer dan duduk dalam waktu yang lama. 2. Pentingnya ergonomi dalam pekerjaan kantor. Yang pertama, mencegah kelelahan dan cedera pada tubuh akibat duduk atau bekerja dalam posisi yang salah. Kedua, meningkatkan produktivitas kinerja karyawan dan mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh posisi kerja yang buruk. Ketiga, mengurangi biaya perawatan dan kesehatan dan absensi karyawan karena cedera yang disebabkan oleh posisi kerja yang buruk. Tiga, manfaat ergonomi kerja kantoran. Pertama, meningkatkan kesehatan. Ergonomi kantor membantu mengurangi risiko cedera dan sakit yang disebabkan oleh posisi kerja yang buruk, termasuk sakit punggung, leher, dan bahu. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, serta mengurangi biaya perawatan kesehatan. Kedua, meningkatkan produktivitas. Posisi kerja yang ergonomis dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengurangi kelelahan dan ketidaknyamanan yang mungkin mereka alami selama bekerja. Karyawan yang merasa nyaman dalam pekerjaan mereka cenderung lebih bersemangat dan fokus. Ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Posisi kerja yang ergonomis juga dapat meningkatkan kualitas kerja pekerjaan karyawan. Dengan merasa nyaman dan fokus, karyawan lebih mungkin untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. 4. Dampak buruk pekerjaan kantor terhadap kesehatan. Pekerjaan kantoran dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Berikut adalah beberapa contoh dampak buruk yang dapat terjadi. Pertama, postur tubuh yang buruk akibat posisi duduk yang tidak ergonomis dapat menyebabkan masalah tulang belakang, leher, dan bahu. Dua, kurangnya gerakan fisik dapat menyebabkan obesitas, masalah jantung, dan diabetes. Ketiga, paparan radiasi dari komputer dan perangkat elektronik lainnya dapat menyebabkan masalah mata dan sakit kepala. Keempat, stres akibat tekanan pekerjaan dan deadline dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kelima, yaitu prinsip-prinsip ergonomi kerja kantoran. Yang pertama, yang benar. Pastikan kursi Anda nyaman dan sesuai dengan postur tubuh Anda. Posisi duduk yang benar adalah dengan punggung tegak lurus, bahu rileks, dan kaki rata di lantai. Dua, pengaturan meja yang sesuai. Pastikan meja Anda setinggi siku Anda dan dekat dengan tubuh Anda. Hal ini akan membantu mengurangi ketegangan pada leher dan bahu Anda. Tiga, penggunaan monitor yang tepat. Pastikan monitor Anda berada pada tingkat mata Anda dan jangan terlalu dekat atau jauh dari Anda. Hal ini akan membantu mengurangi ketegangan pada mata dan leher. Empat, istirahat yang cukup. Pastikan Anda melakukan istirahat yang cukup selama bekerja. Berdiri dan berjalan-jalan sejenak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah Anda dan mengurangi ketegangan pada tubuh Anda. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi ergonomi kerja kantoran. Ergonomi kantor sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan karyawan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ergonomi kerja di kantor antara lain: 1. Postur tubuh. Ketika bekerja di meja, postur tubuh yang buruk dapat menyebabkan sakit punggung dan leher. Karyawan harus duduk dengan punggung tegak dan bahu rileks, dengan kaki datar di lantai. Kursi dan meja yang dapat disesuaikan dapat membantu mencapai postur tubuh yang tepat. Kedua, tata letak peralatan kantor. Pertama, perhatikan jalur keluar masuk ke area kerja. Kedua, perhatikan kabel-kabel, hindari menjuntai sehingga mengganggu akses area kerja. Ketiga, perhatikan 5R dalam area kerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Tiga, lingkungan kerja. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan ketegangan mata dan sakit kepala. Karyawan harus ditempatkan di bawah cahaya alami sebanyak mungkin. Bisingan area juga tidak boleh dari 85 dB. Temperatur ruang juga harus diperhatikan. Keenam, faktor yang mempengaruhi ergonomi kerja kantor.
Ergonomi kantor sangat penting untuk kesehatan kenyamanan karyawan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ergonomi kerja di kantor antara lain peregangan atau stretching di tengah padatnya jam kerja. Dianggap mampu menjaga fleksibilitas otot. Apalagi kalau pekerjaan Anda menuntut untuk duduk di depan komputer selama berjam-jam. Gerakan-gerakan sederhana yang diajarkan dari stretching memang sudah dipraktikkan. Yang pertama, peregangan yang dilakukan dengan tepat mampu melancarkan aliran darah. Terlalu lama bekerja dalam posisi sama akan membuat sirkulasi darah Anda akan terhambat dan berpotensi memicu tekanan darah tinggi. Kedua, keseimbangan dan koordinasi tubuh juga mudah bermasalah kalau Anda jarang menggerakkan tubuh di sela-sela pekerjaan. Jadi, luangkan waktu Anda untuk menggerakkan otot tubuh supaya tidak kelelahan dan pegal. Tiga, banyaknya tanggung jawab kerja secara perlahan akan mengurangi performa tubuh Anda kalau tidak diimbangi olahraga. Stretching dianggap membantu menjaga hingga meningkatkan kinerja dan kebugaran tubuh Anda selama mengerjakan tumpukan tugas. Selanjutnya adalah poster dari kelompok 5 yang bertemakan ergonomi di area kantor yang bertujuan untuk upaya pencegahan terjadinya penyakit dan kecelakaan akibat area kerja yang tidak ergonomis. Mengatur postur tubuh yang benar saat bekerja di kantor. Yang pertama, atur ketinggian kursi Anda. Pastikan ketinggian kursi Anda disesuaikan sehingga kaki Anda dapat bersandar pada lantai dan lutut Anda sejajar dengan atau sedikit di bawah pinggul Anda. Ini akan membantu memastikan bahwa punggung Anda tetap lurus dan tidak tertekuk. Kedua, sesuaikan ketinggian monitor. Pastikan monitor berada pada ketinggian yang tepat sehingga tidak perlu menundukkan kepala atau mengangkat bahu untuk melihatnya. Idealnya, monitor harus berada pada ketinggian yang sama dengan mata atau sedikit di bawahnya. Ketiga, gunakan kursi ergonomis. Jika memungkinkan, gunakan kursi ergonomis yang dirancang untuk mendukung postur tubuh yang benar. Pastikan kursi memiliki dukungan punggung yang baik dan dapat disesuaikan dengan ketinggian dan kemiringan yang tepat. 4. Gunakan meja berdiri. Jika memungkinkan, gunakan meja berdiri yang dapat disesuaikan dengan ketinggian yang tepat. Ini akan membantu Anda menghindari duduk terlalu lama dan memungkinkan Anda untuk mengubah postur tubuh Anda secara teratur. Mengatur layout area kerja. Tata letak peralatan kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sesuaikan tinggi tempat duduk dengan tinggi monitor. Yang kedua, sesuaikan tinggi sandaran punggung dan tangan sehingga tersangga dengan baik. Ketiga, sesuaikan meja dengan posisi keyboard dan mouse yang sejajar. Keempat, pastikan jalur keluar masuk ke area kerja. Kelima, perhatikan kabel-kabel, hindari menjuntai sehingga mengganggu akses area kerja. Keenam, perhatikan 5R dalam area kerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Perhatikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam area kantor juga perlu diperhatikan, sehingga temperatur ruangan, kebisingan ruangan, dan cahaya ruangan. Yang pertama, temperatur ruangan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405 Menkes, garis miring SK, garis miring 11, garis miring tahun 2000 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri, menyebutkan bahwa nilai ambang batas atau NAB untuk suhu ruangan antara 18 sampai 28 derajat Celcius. Yang kedua, Indonesia menetapkan nilai ambang batas NAB tingkat kebisingan di tempat kerja yaitu maksimal 85 dB dengan lama paparan 8 jam. Permenkes RI nomor 70 tahun 2016. Ketiga, dalam pasal 16 ayat 1 Permenkes nomor 5 tahun 2018 itu dijelaskan pencahayaan di tempat kerja terbagi dua, yaitu pencahayaan alami dan yang bersumber dari sinar matahari dan pencahayaan buatan yang bersumber selain cahaya alami. Relaksasi kerja. Rehat singkat dilakukan dengan metode 20-20-20, yaitu setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer, diselingi 20 detik rehat singkat dengan melihat selain komputer sejauh 20 feet atau 6 meter, dan setiap 2 jam bekerja sebaiknya diselingi peregangan selama 10-15 menit untuk meningkatkan pekerjaan agar rehat dan melakukan gerakan peregangan dapat dibuat pengingat atau reminder yang dapat muncul di layar komputer pada periode waktu yang ditentukan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.